Asep teh bade ka mana? Asep mau lihat keadaan Asma teh. Gak usah. Si Asma teh lagi histeris. Nanti kalau lihat kita berdua, wah, bisa-bisa dia ngaco tak ngomongin lagi yang kemarin. Eta teh bahaya. Udah gak usah, mendingan kita liatin aja dari sini. Ya, takutnya memang begitu ya teh. Ntar begitu ngelihat kita, dia ingat lagi waktu kita lagi ngobrol berdua. Ya teh nggak? Asma, kamu cerita sama A. Kamu kenapa? Kamu takut sama apa? Cerita ya. Ya udah, kamu sekarang udah tenang kan ya? Nggak usah takut lagi. Ada AA, ada Umi, ada adik kamu. Nanti kalau kamu mau, AA beliin es krim semangka ya. Mau kan? Ya Allah, berilah kesembuhan pada anakku. Angkatlah segala penyakitnya. Dan jangan biarkan Asma seperti ini. Aku rela menggantikannya, menanggung semua rasa sakitnya, ya Allah. Buka pintunya, buka! Hei! Enggak, Abah, aku nggak mau tidur sama Abah. Umi, aku mohon Umi, aku nggak mau tidur sama Abah, aku mau tidur sama Umi aja. Buka nggak? Apa dobrak nih? Buka nggak? Tapi Abah mau dobrak pintu, bukain aja ya. Buka nggak? Enggak, aku nggak mau Abah, lebih baik Abah pergi dari sini. Buka pintunya! Didobrak nih sama Abah nih. Umi, aku mohon Umi jangan bukain pintunya Umi, aku nggak mau disiksa lagi sama Abah. Aku mohon Umi. Kalian sengaja ya mau bikin celaka suami? Ya. Lebih baik Abah pergi dari sini, aku tuh nggak mau tidur sama Abah. Atau enggak aku bakal teriak nih, Bah. Apaan sih? Kamu keterlaluan ya. Kamu tuh tidak punya hak untuk ngusir suami. Enggak, Bah, aku pokoknya nggak mau tidur sama Abah lagi. Aku tuh udah nggak mau disiksa sama Abah. Sekarang kamu ikut. Kamu keluar. Nggak mau, Abah aja yang keluar. Nggak mau. Kamu keluar. Umi, kenapa ditutup? Kenapa dikunci? Sekarang Abah tidur di kamar Umi, istri pertamanya Abah. Biar kayak begini. Ya Allah, mudah-mudahan Abah nggak nyakitin Umi. Kamu benar-benar istri yang tidak tahu diri. Pernah menurut sama suami. Wah ngapain Afifah? Hah? Mau nyiksa Afifah, ya? Hah? Wah nggak punya hak buat nyiksa Afifah. Uwa itu cuma belain Asep, adik Uwa. Dia aja nggak tahu diri. Rehan kemarin udah bilang ke Abah, Rehan akan ngelakuin semuanya demi belain Umi dan Afifah. Rehan bahkan nggak segan-segan untuk korbanin nyawa Rehan. Jadi siapapun yang mau nyiksa Afifah ataupun Umi, Rehan akan perlakukan sama. Walaupun itu Uwa. Berani kamu melawan ibu kandung kamu demi perempuan ini, Rehan. Kalau kamu tahu yang sebenarnya, kamu pasti menyesal sudah melakukan ini sama ibu kamu ini. Teh Elis kenapa sedih kalau kelihatannya Mas Rehan membela aku. Dan dia juga nggak berani marahin Mas Rehan. Ada apa ya? Kamu tadi diapain sama Uwa? Ada yang luka? Bener? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Syukurlah. Yaudah aku tidur dulu ya. Afifah, kamu mau tidur di kamar Abah? Iya, soalnya kan Abah tidur sama Umi malam ini. Oh. Abah berangkat ya. Kamu tenang ya. Nah, nanti balik lagi ke kamar Abah. Ya? Nggak mau. Kenapa? Udahlah, Bah. Sebaiknya berangkat aja.
Kalau nggak nanti Abah terlambat. Udah. Nggak usah ngusir. Ini juga mau berangkat. Aku bener-bener udah gak betah lagi tinggal sama Abah, Umi. Aku udah gak mau tidur lagi sama Abah juga, Umi. Kamu harus tawakal, Afifah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita mohon pertolongan dari Allah. Dan semoga Allah melembutkan hatinya Abah. Sehingga Abah juga bisa bersikap lembut terhadap kita. Umi tahu, kamu trauma terhadap sikap Abah. Tapi Abah itu tetap suami kamu. Ya, hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka di hati kamu. Kasihan Umi sama Afifah. Mereka tersiksa sekali. Aku tahu sampai kapanpun Abah nggak akan pernah berubah. Karena itu aku akan tetap di sini untuk melindungi Umi dan Afifah. Umi, aku jadi boleh ikut ke masjid nggak? Tentu aja boleh. Ayo. Enak ya, tidak ada suami teh kelayapan terus. Tidak istri tua, tidak istri muda, kerjaannya teh kelayapan noe. Mau kemana kalian? Sekarang Rehan nggak ada, jadi nggak ada lagi yang bisa ngebelain kalian. Itu adalah hukuman bagi Umi yang sudah mempermalukan Abah di depan orang banyak. Abah jangan pukul Umi, Abah. Ya Allah. Apa-apaan ini? Kamu berani? Berani ngebelain dia? Berani mau ngelawan juga sama Abah? Ya, mau? Enggak, Abah. Enggak gitu, Abah. Tolong, orang jahat, tolong. Takut. Umi, mereka orang jahat, Umi. Pergi. Diam nggak? Diam. Udah, berhenti. Ini anaknya teriak terus, pusing Asep dengernya. Mesti kasih pelajaran anaknya. Aku semakin yakin ada yang mereka sembunyikan. Ayo, Beh. Ayo. Asep teh harus kendaliin diri Asep. Jangan sampai teh si Asma tuh tahu tak peristiwa yang sebelumnya dan membongkar rahasia kita. Ini kalau kayak gini terus deh, Asep nggak bisa baikan si Afifah. Kalau Asep marahin si Afifah, Umi belain. Marahin Umi, Afifah belain. Kalau Asep marahin dua-duanya itu kalau ada Rehan belain. Nah sekarang Rehan udah pergi. Begitu Asep marah-marah lagi, si Asma jadi histeris. Aduh, tetep aja Asep nggak bisa marah-marah. Asep, kalau Asep terus-terusan pisah ranjang sama Afifah sampai berbulan-bulan, nah nanti ia tuh bikin alasan sama Afifah. Dia minta cerai. Alasannya no, Asep tidak memberi nafkah batin. Tak gitu. Teteh harus lakuin sesuatu, Teh. Teteh kalau nggak bisa melakukan sesuatu, bulan depan Teteh nggak akan terima 50 juta. Kalau begini kita harus cari jalan keluar. Teteh punya ide, Sep. Sekarang Asep pergi cari Rehan. Asep pastikan kalau Rehan itu tidak cepat-cepat balik ke dalam rumah. Biar rencana Teteh mulus. Ada orang jahat. Asma, tenang. Umi kalau kayak gini cuma Mas Rehan doang Umi yang bisa nenangin Asma. Biar aku telepon Mas Rehan ya. Jangan Afifah. Umi, ini semua kan demi Asma, Umi. Nanti dia pikir kamu kasih harapan lagi. Aku sama sekali nggak mikirin itu, Umi. Aku cuma mikirin Asma sekarang. Iya, kamu tidak punya pikiran seperti itu. Tapi Rehan akan punya pikiran bahwa kamu tuh kasih harapan lagi. Dia akan tersiksa lagi. Sudah cukup penderitaan yang dia alamin. Tolong jangan ditambahin lagi. Iya, Umi, ya. Tete tenang. Hana bakal jagain Tete dari orang-orang jahat. Tete gak usah takut ya. Yuk, masuk ke kamar yuk.
Yuk teh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa siapa itu Abah? Umi, Abipah, ini kenalin Pak Ustadz. Kenapa sih Abah jadi bawa Pak Ustadz? Nah, kenapa Pak Ustadz ini Abah undang ke sini? Walaupun sebenarnya istri Abah itu ustazah, Pak Ustadz ini akan memberikan penjelasan nantinya. Begini Pak Ustadz, ini adalah istri-istri saya. Nah, selama ini istri saya, Umi Marwah ini berusaha menjauhkan saya dengan istri muda saya. Mungkin karena dia cemburu. Nah, untuk itu tolong Pak Ustadz kasih penjelasan bagaimana seharusnya sikap seorang istri terhadap istri suaminya yang lain. Silakan Pak Ustadz. Harusnya Ustazah Marwah sudah tahu bahwa suami tidak boleh dipisahkan dari istri keduanya. Apalagi jika sebelumnya Ustazah Marwah sudah membolehkan suami untuk berpoligami. Aku nggak mungkin membuka aib Abah di depan Pak Ustadz. Itu sama saja membuka aibku sendiri. Abah licik banget. Abah puter balikin keadaan sampai Umi yang dipojokin. Baiklah, Umi, Abipah, Abah mohon maaf karena selama ini Abah tidak bersikap adil kepada kalian. Abah janji ke depannya Abah akan memperbaiki diri. Abah akan bersikap adil kepada kalian sehingga tidak lagi menimbulkan cemburuan. Jadi tolong Umi, Abipah, maafin Abah. Ya. Ustazah, suami sudah meminta maaf dan harus dimaafkan. Beri kesempatan untuk memperbaiki diri. Enggak, aku nggak mau. Tapi aku butuh waktu buat berpikir. Biar. Nanti Abah yang bicara sama Abipah. Ustazah, mungkin sebaiknya kita beri waktu untuk Pak Asep dan Bu Afifah bicara berdua. Mungkin mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Apa yang Abah lakukan di dalam? Apa Abah ngancam Afifah? Pak Ustadz, saya mau nyusul Abah dulu ya. Baiklah, silakan. Abipah, kamu harus mau maafin Abah. Nggak mau. Kalau kamu nggak mau maafin Abah, kamu jangan kaget. Rehan nanti pulang dalam peti mati. Mas Rehan. Kenapa? Rehan udah nggak mau angkat telepon kamu. Iya. Makanya sekarang kamu bilang di depan Pak Ustadz, di depan Umi, kamu mau maafin Abah. Kalau enggak, Abah akan telepon anak buah Abah. Dan kamu akan lihat Rehan pulang dalam peti mati. Abah. Ya udah aku mau. Maafin Abah. Alhamdulillah, Pak Ustadz, istri saya udah mau maafin saya. Iya kan, Abipah ya? Iya, aku udah maafin Abah dan aku mau sekamar lagi sama Abah. Alhamdulillah.